dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, selanjutnya kita masih akan membahas, Bang Hotman, soal faktor memberatkan dan faktor meringankan yang akhirnya membuat Richard Eliezer divonis 1,5 tahun penjara. Kita lihat apa saja. Kalau faktor memberatkan, setelah kami rangkum dari pembacaan putusan hakim tadi, mengatakan memberatkan, tidak menghargai hubungan akrabnya dengan Yosua, kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Sementara yang meringankan ada beberapa. Justice collaborator yang pertama menyesali perbuatannya, kemudian juga belum pernah dihukum. Dan ada lagi tambahan bahwa sudah bersikap sopan selama persidangan, masih berusia muda, dan juga keluarga korban sudah memaafkan Richard Eliezer. Saya ingin tanya dulu ke Mas Albert di sini. Mas Albert, kalau melihat faktor memberatkan dan meringankan di sini, pantas akhirnya 1,5 tahun buat Richard Eliezer? Saya pikir konteksnya, Zilvia, bukan soal faktor yang memberatkan atau meringankan. Tapi lagi-lagi karena faktor dari justice collaborator itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban jelas sekali dalam pasal 10A mengatakan diberikan penghargaan berupa keringanan penjatuhan vonis pengadilan. Itu clean and clear sekali. Tapi Zilvia, boleh nggak saya memberikan sedikit catatan tadi? Yang menarik tentang justice collaborator. Saya dalam perjalanan tadi, Zilvia, mendengarkan dengan seksama rasio desinedi dari putusan pengadilan tersebut. Ada suatu hal yang menggelitik, terlepas, mohon izin Ibu dan Bapak sekalian, terlepas putusan tadi direspon dengan baik yang saya tadi lihat, tapi saya memiliki beberapa catatan hukum, Zilvia. Yang pertama, ketika hakim mempertimbangkan soal bentuk penyertaan, yaitu turut serta melakukan atau middelplegen, di mana kita mengetahui paling tidak ada 2 atau 3 orang yang melakukan kerjasama untuk mewujudkan suatu delik. Itu dalam pertimbangannya ketika saya mendengar putusan Pak Ferdi Sambo dan kawan-kawan kemarin, wah saya udah hopeless nih. Pasti ini dijontokannya atau dikaitkannya dengan middelplegen nih. Tetapi tadi ketika pertimbangan putusan mengenai justice collaborator dibacakan, ada satu frasa yang diucapkan oleh hakim. Hakim menyebut aktor intelektual. Pertanyaan malam hari ini, Zilvia, sebenarnya konteksnya middelplegen atau downplegen yang menyuruh lakukan. Bahasa Indonesianya, Ber. Bahasa Indonesia dong. Jadi sebenarnya karena itu makanya kan dari tuntutan jaksa sendiri pun sudah ada dilema yuridis kan. Betul. Makanya saya pertanyakan malam hari ini, sebenarnya bentuk penyertaan tindak pidananya itu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Ini yang nggak terjawab dan jadi menjadi catatan hukum buat kita bersama. Adakah implikasinya kalau tidak terjawab? Jelas, karena orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki niat, tidak memiliki kehendak, sehingga berlakulah asas henstraf zonder schuld, ada pidana tanpa kesalahan. Berarti sebetulnya kalau menurut Mas Albert ini, Icat seharusnya bisa lepas ya, bisa bebas? Kalau dikaitkan dengan pasal 51 yang tadi sudah dijelaskan oleh guru saya, Pak Asep, maka konteksnya adalah dia diperintah, disuruh melakukan sesuatu yang memang dia berada dalam kondisi tidak mampu untuk menolak perintah tersebut. Oke, nanti kita bahas itu. Biar aku berdebat sama adik kelas gua ini sesudah selesai itu. Ya, siap. Abang yang mau berdebat ya. Oke, tapi ada fenomena yang menarik, Bang Hotman, ketika kayaknya jarang sekali kita lihat ada dukungan masyarakat yang begitu besar. Makanya tadi Bang Hotman mempertanyakan, ini dukungan apakah tapi sekaligus mengintervensi? Ada misalnya ICJR yang kita lihat mengirimkan amicus curiae, sahabat peradilan untuk Richard Eliezer, salah satu pelopor juga ya ICJR ini. Anda puas ketika mendengar hakim menyebutkan amicus curiae itu dibacakan loh, siapa saja itu yang mengirimkan itu dibacakan oleh hakim. Anda melihat hakim sangat mempertimbangkan amicus curiae untuk Richard Eliezer? Kalau kita lihat bagaimana struktur pertimbangannya hakim, kita merasa bahwa hakim sejalan dengan apa yang kita berikan. Karena posisinya ICJR memberikan amicus curiae itu kan untuk memberikan dukungan pada hakim mempertimbangkan konsep justice collaborator. Karena titik tekannya kan pada saat tuntutan jaksa ya. Pada saat tuntutan jaksa memberikan 12 tahun, lalu kemudian ada Ibu PC yang 8 tahun dan lain-lain. Berdasarkan konteks pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban disampaikan Pak Albert tadi, menunjukkan bahwa jaksa agak sedikit inkonsisten dalam konteks memberikan reward kepada justice collaborator. Itu sebenarnya yang pertama. Sedikit atau banyak, Bang? Banyak sebenarnya. Banyak. Kemudian itulah yang membuat kita merasa bahwa kita beranggapan pasti hakim paham konteks keberadaan justice collaborator, tapi ada beberapa perdebatan yang ingin kita selesaikan dan kita ingin
sebagai amicus curiae, sebagai sahabat pengadilan ini kita ingin memberikan dukungan kepada hakim, memberikan referensi kepada hakim, dan memberikan sedikit argumentasi lah. Supaya kemudian hakim bisa lebih dalam, bisa spesifik melihat persoalan yang menjadi kepentingan kami di CJR. Apa itu konsep justice kolaborator itu? Bagaimana reward diberikan, bagaimana tadi disebutkan Pak Edwin juga, bahwa ketika justice kolaborator sudah diberikan, apa itu LPSK atau jaksa, maka yang paling penting diperhatikan hakim itu bukan lagi konteks perbuatan, tapi konteks keterangan. Karena keterangan itulah yang diharapkan membongkar kasus yang lebih besar. Kasus ini, Bang Hotman, Mbak, ini kasus yang di kamera di mana-mana. Ya. Anda bisa bayangkan kasus yang ada di pelosok negara, gitu ya, pelosok negeri, atau kemudian kasus yang sangat tersistematis, yang susah sekali dibongkar, yang kemudian semua orang tidak dibawa kamera, maka justice kolaborator sebagai salah satu poin yang sangat Tapi penting. saya ada pertanyaan. Silakan, Anda Bang. begitu semangat melakukan itu, Ya. begitu banyak kasus lain yang juga menyentuh rakyat kecil. Ya. Kasus-kasus. Anda tidak pernah turun, apakah di Bali ini karena Anda mau menyerang institusi, Ya. ya kekuatan institusinya selama ini? Ada dua hal. Pertama tentu ini bukan kasus pertama yang kita berikan amicus curiae. Ada Ya. Baik Nuril yang kemudian orang pertama, warga negara Indonesia pertama yang diberikan amnesti oleh Presiden untuk kasus non politik. Ya. Ya. ICJR memberikan amicus curiae dan kemudian kita melakukan advokasi sampai dengan pemberian amnesti. Yang Ya. pertama kali menyampaikan amnesti ke publik adalah ICJR saat itu. Lalu kemudian ada beberapa kasus lagi, anak korban perkosaan yang dituduh sebagai melakukan aborsi, kita juga berikan amicus curiae dan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi Bang Hotman, yang paling penting begini. Dan Anda belum jawab. Tadi kan saya bilang, kalau dibandingkan dengan membantu orang kecil, Hotman 911 udah ribuan. Ya. Tapi kenapa kebetulan di belakangnya Sambo itu ada institusi? Anda begitu semangat gitu loh. Oh, tentu kita bukan bicara soal institusi melawan institusi atau tidak. Ya. Bahwa kasus ini yang paling penting sekali lagi soal masalah justice kolaboratornya. Kami sudah sampaikan beberapa kali bahwa bisa jadi kasus Eliezer ini adalah kampanye justice kolaborator terbesar abad ini. Iya. Jadi di mana lagi kita bicara dalam skala yang begitu besar untuk mengechoing begitu ya, bahwa siapapun Anda, kalau Anda justice kolaborator, kalau Anda bisa membuka suatu kasus, maka ada sistem yang bekerja. Kalau tadinya justice kolaborator ini tidak diindahkan oleh hakim, Eliezer diberikan putusan yang berat, pertanyaannya untuk apa orang kemudian mau menjadi justice kolaborator? Untuk apa ada LPSK mendampingi? Itu Bang, poin yang paling penting. Bukan lagi soal melawan institusi atau tidak suka dengan satu institusi. Saya rasa tidak Kirain kesana. gara-gara itu Anda semangat banget. Gitu. Tapi kan Bang Hotman juga tadi penasaran ya. Sebetulnya ini adalah kalau tadi dibilang amicus curiae itu adalah bentuk dukungan kepada hakim. Ya. Bentuk Ya. dukungan atau bentuk tekanan. Pressure. Jujur. Ya. Saya kiranya tidak ada pressure publik yang begitu meluas seluruh Indonesia. Putusannya bakal seperti ini nggak? Bagi saya itu hal yang kita nggak bisa jawab, tapi yang pasti hakim punya kemandirian. Normatifnya begitu. Maksud saya begini, karena saya melihat memang Ya. usaha kalian itu bagus dan terima kasih. Tapi saya melihat yang paling efektif adalah seluruh rakyat Indonesia. Ya. Apalagi gongnya ketika guru besar 122 di bawah komando Kang Asep. Kenapa itu? Itu pressure kah untuk hakim? Sekali lagi, di pertimbangan hakim dengan bagus sekali. Hakim harus menggali keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Kehakiman. Kalimat yang lebih bagus, itulah bentuk kecintaan mereka pada pengadilan. Artinya, kami bukan menekan pengadilan, kami mencinta pengadilan. Makanya sahabat pengadilan, biar pengadilan itu sehat, kuat, tidak jahat. Lu bilang gak mencintai pengadilan, lu sendiri keluar dari pengadilan. Mundur jadi hakim. Dengar, kalau hakimnya nggak benar, teman-teman nggak benar, gua udah nggak sanggup lagi, makanya gua teriak di media. Jadi gara-gara itu kau mundur? Oh iya, jelas saya jawab. Kembali ke kampus, saya didik adik-adik, termasuk nih anak-anak saya. Jadi, sekarang kalau hakimnya tidak bertobat, mau kemana mereka? Mau kiamat? Makasih adik kelas. Oke, tapi bisa kita kasih tepuk tangan dulu ya. Tadi menarik Bang Hotman, ini adalah kampanye justice collaborator terbesar mungkin sepanjang sejarah mungkin di Indonesia gitu ya. Dunia. Di dunia bahkan. Pak Edwin, benar seperti itu selama ini JC yang dimiliki oleh LPSK tidak ada gaungnya kalau tidak ada Richard Eliezer? Apakah ini menjadi kampanye terbesar? Ya, saya rasa tidak ada salahnya, tepat. Bahwa memang selama ini kebanyakan JC itu memang kita juga tidak pernah sampaikan ke publik. Ya. Yang sudah berhasil selama ini, coba sih buat 2-3 kasus sebelumnya. Justice kolaborator yang berhasil. Ada kasus narkotika, Ya, ya. Kemudian ada kasus korupsi, dan ada juga kasus pembunuhan. Oke.
Detailnya saya nggak bisa sampaikan ya. Karena memang tidak terbuka di publik. Dan sepanjang tidak terbuka publik kami harus merahasiakan. Gitu loh. Tapi Tapi gini, Mbak. mumpung ini sudah terlanjur terbuka kepada publik, Ya, akhirnya sekaligus menjadi kampanye. Iya, tentu. Tapi saya sampaikan begini, Mbak. Dalam praktiknya di dunia internasional, itu bukan hal yang baru. Ya. Ya. Godfather dulu Al Capone ya. Itu kan juga terbongkar karena peran dari akuntannya yang mau bekerjasama dengan penyidik pajak. Gitu. Dan dijamin tidak dituntut. Gitu. Ya. Begitu juga di negara lain. Gitu. Tapi kemudian secara internasional dalam konteks PBB itu baru dirumuskan di tahun 2000. Oke. Nah, jadi pertama kali masuk di dalam konvensi menentang kejahatan terorisme. Ya. Tahun 2003 masuk di konvensi anti korupsi. Baik. Nah, di dua konvensi itu rewardnya bagi justice collaborator itu dua. Kalau tidak peringanan penjatuhan pidana, kekebalan penuntutan. Gitu loh. Nah, kita sudah meratifikasi dua konvensi tersebut menjadi undang-undang. Tetapi secara khusus undang-undang perlindungan saksi korban yang membahas tentang justice collaborator itu belum mengatur tentang kekebalan penuntutan. Baru keringanan penjatuhan pidana. Gitu. Makanya dituntutannya masih tinggi kemarin ya? Oke. Maksud saya kalau kemudian ada pihak yang mengatakan Oke. Richard itu terlalu rendah, harusnya lebih tinggi segala macam, ya mereka mungkin belum membaca. Hanya satu aja pertanyaan, Ya. simpel aja. Ya. Apakah kasus ini tidak menimbulkan presiden? Misalnya, saya bantu bos saya untuk merampok, ya, saya dapat honor. Bos saya ketangkap, saya langsung jadi justice collaborator. Saya dapat honor dari sini, bos saya bebas dari sini. Kira-kira bagaimana? Akan menjadi presiden atau tidak boleh dijawab nanti. Kita Nanti. akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Hot kontroversi kembali sesaat lagi.